Jiwa itu ada atau enggak sih? Menurut filsuf ini, ya jiwa itu ada. Jiwa itu bersemayam di dalam bagian otak yang namanya pineal gland, katanya. Dan dia juga bilang bahwa jiwa itu terpisah dari badan kita. Badan kita ya cuma kayak kendaraan bagi jiwa kita aja. Tanpa jiwa, badan nggak bisa mikir. Dan tanpa badan, jiwa nggak bisa gerak. Pandangan bahwa pikiran dan badan kita merupakan entitas yang terpisah disebut sebagai dualisme. Dua entitas, badan dan jiwa. Namun, komunitas psikologi ilmiah zaman sekarang sepakat bahwa istilah jiwa itu nggak produktif dipakai dan diteliti. Nah, kenapa? Karena jiwa itu nggak kelihatan, sehingga nggak bisa diukur. Salah satu properti penting dari jiwa dalam dualisme itu adalah keterpisahan antara jiwa dan badan. Jadi, untuk buktiin bahwa jiwa itu ada, kita harus cari tahu dulu apakah saat badan kita mati, jiwa kita masih ada. Nah, tapi ingat lagi, jiwa itu nggak kelihatan. Nah, kalau dia nggak kelihatan, cara ngebuktiin dia beneran ada atau nggak ada, itu gimana? Ya tentu saja susah dan nggak produktif. Oleh karena itu, psikologi modern mengubah istilah jiwa menjadi pikiran atau mind, dalam merujuk ke hal yang bikin kita merasakan pengalaman psikologis. Penggantian istilah tersebut dikarenakan istilah pikiran dinilai lebih ilmiah dibandingkan dengan istilah jiwa. Nah, kenapa? Karena istilah pikiran dinilai memiliki properti yang dapat diobservasi dan diukur. Dari mulainya penggunaan istilah pikiran yang lebih ilmiah dan pengaplikasian metode ilmiah dalam meneliti istilah tersebut, terlahirlah keilmuan psikologi. Dan salah satu misi pertama dari keilmuan ini adalah untuk membuat tabel periodik dari psikologi kita. Kalian semua familiar sama tabel periodik kan? Tabel yang berfungsi untuk ngelis elemen-elemen kimia berdasarkan struktur atomnya. Well, ternyata 10 tahun setelah kimiawan Dmitri Mendeleev nyiptain tabel periodik, ilmu psikologi juga mau buat hal yang sama. Wilhelm Wundt, bapak dari ilmu psikologi, dan muridnya, Edward Titchener, juga mau ngelis komponen-komponen dari pikiran kita, dari psikologi kita. Dia percaya bahwa psikologi manusia itu kayak sebuah rumah yang terdiri dari berbagai macam-macam batu bata. Tiap batu bata itu berbeda-beda, dan dia mau ngelis semua batu bata dari psikologi manusia. Oleh karena itu, aliran psikologinya Wundt, yang tujuannya adalah untuk ngelis komponen-komponen dari psikologi kita itu, disebut sebagai strukturalisme. Karena aliran ini berusaha untuk mencari dan nge-breakdown struktur dari psikologi kita. Namun, ide mereka mengenai ilmu psikologi akan segera ditantang oleh dua aliran psikologi setelahnya, yakni aliran fungsionalisme dan Gestalt. Hampir dari kita semua itu suka banget sama makanan manis, dan gak terlalu suka sama yang pahit-pahit. Nah, kenapa? Fungsi dari rasa suka dan gak suka ini apa sih? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh William James, seorang psikolog asal Amerika. Menurut William James, kondisi psikologis kita itu, kayak suka atau nggak suka sama sesuatu, itu pasti memiliki fungsi yang bertujuan agar kita bisa bertahan hidup. Pikiran kita ngebuat kita suka sama yang manis-manis, mungkin karena makanan manis secara umum punya kadar energi yang lebih banyak. Sementara, makanan pahit itu biasanya ditemukan di hal-hal yang bisa ngeracunin kita, kayak makanan basi atau buah-buah beracun. Idenya William James ini, yang intinya adalah untuk nyari fungsi dari properti psikologis kita, dinamain fungsionalisme. Dan fungsionalisme ini hadir juga untuk ngekritik strukturalisme, di mana fungsionalisme itu bilang kalau pengalaman psikologis manusia itu terlalu kompleks, terlalu ribet untuk di-breakdown satu-satu. Daripada dipelajarin elemen psikologisnya satu-satu, mending pelajarin fungsi keseluruhannya aja sekalian. Oke, mari kita lanjut ke aliran selanjutnya, Gestalt Psychology. Coba kalian lihat gambar ini. Apa yang kalian lihat? Yap, di dalam gambar ini ada anjing. Walau gambar ini secara teknis cuma terdiri dari bintik-bintik hitam doang di atas kanvas putih, somehow pikiran kita bisa tetap ngelihat si anjing. Fakta bahwa kita ngelihat gambar tadi bukan sebagai bercak-bercak hitam acak, tetapi sebagai gambar anjing adalah ide utama dari aliran Gestalt. Contoh lagi, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Kalian yang normal pasti jawabnya ini adalah segitiga, bukan 3 garis independen yang bersentuhan satu sama lain. Inilah aliran Gestalt, yang berargumen bahwa apa yang kita persepsikan itu lebih dari sekedar bagian-bagian yang kita lihat.
lebih dari sekedar 3 garis yang bersentuhan. Kita mempersepsikan sesuatu secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian aja. Dan sama kayak fungsionalisme, aliran Gestalt juga make sentimen, lihatlah keseluruhannya. Jangan bagian-bagiannya doang, untuk ngekritik strukturalisme. Oke, like dan subscribe kalau video ini membantu karena kita semua butuh duit. Bye-bye.